Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neta Fiani Salam, NIM 21014170022. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai pembelajaran teks berita. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Ibu presensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Nihil ya berarti ya. Ya, pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks apa teman-teman? Benar sekali. Kita akan belajar mengenai teks berita. Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat berita? Ya, silahkan Mbak Siva. Oh, dalam TV ya. Ya, Mas Andi silahkan. Membaca di mana, Mas? Oh, di koran. Nah, dari beberapa contoh yang telah teman-teman kalian berikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks berita? Ya, silahkan Mbak Gendis. Benar sekali. Teks berita adalah teks yang melaporkan informasi atau kejadian yang telah atau sedang terjadi. Nah, dari pengertian teks berita, ada 6 unsur yang harus terdapat dalam berita. Apa saja sih unsur-unsur teks berita itu? Untuk menghafal unsur-unsur teks berita, Ibu memiliki satu singkatan, yaitu Adiksimba. Apa sih Bu Adiksimba itu? Ada yang tahu unsur-unsur teks berita apa saja? Ya, silakan Mbak Siva. Apa? Ya, benar sekali. Unsur pertama adalah apa? Unsur apa ini menanyakan tentang peristiwa apa yang terjadi pada berita tersebut. Yang kedua, ya Mbak Kenes, di mana? Benar sekali. Unsur yang kedua adalah di mana. Unsur di mana ini menanyakan tentang di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga adalah kapan. Kapan ini menanyakan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keempat adalah siapa. Yang kelima mengapa. Dan yang keenam adalah bagaimana. Unsur siapa ini menanyakan tentang siapa saja yang terlibat pada peristiwa atau kejadian tersebut. Nah, unsur mengapa ini menanyakan tentang mengapa peristiwa tersebut terjadi. Baik, setelah Ibu menerangkan tentang unsur-unsur teks berita ini, Ibu akan memutarkan satu video yang membanggakan. Video apakah tersebut? Nanti akan kalian lihat di video. Nah, dalam menyaksikan tayangan video yang akan Ibu berikan, nanti kalian akan menganalisis unsur-unsur
yang terdapat pada video tersebut. Sebelum Ibu tayangkan video, Ibu akan membentuk kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silahkan berhitung dari Mbak Siva. Sudah? Duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, setelah kalian duduk bersama kelompok masing-masing, Ibu akan membagikan lembar kerja. Nanti kalian tuliskan dalam lembar kerja ini ya. Baik, silahkan kalian cermati video yang Ibu putar ini. Palang Merah Indonesia atau PMI bekerja sama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman untuk mengembangkan pengobatan bagi pasien positif COVID-19 menggunakan plasma darah. Plasma ini berasal dari darah pasien COVID-19 yang telah sembuh dan nantinya plasma akan diinjeksi ke tubuh pasien kritis untuk meningkatkan antibodi. PMI merupakan salah satu lembaga yang memiliki kemampuan dan juga wewenang untuk menarik darah dari pasien. PMI juga memiliki 15 fasilitas pengolahan plasma darah di 15 kota di Indonesia. Kepala LBM Eijkman Amin Subandrio menjelaskan beberapa prosedur dan pengujian sebelum plasma bisa dimanfaatkan. Di antaranya memiliki kadar antibodi yang cukup dan tidak mengandung virus ataupun bakteri lainnya. Nah, ada lagi proses lain yang mungkin dibutuhkan untuk menetralisir virus-virus yang masih ada di plasma itu melalui proses radiasi dan sebagainya. Intinya adalah kami ingin memastikan bahwa plasma yang diberikan kepada pasien itu betul-betul bermanfaat dan tidak berpotensi menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Baik, setelah kalian mencermati video tayangan tersebut, silahkan kalian cari unsur-unsur teks berita pada video. Silahkan berkelompok. Ibu beri waktu 15 menit ya. Baik, sudah semua? Ya, silahkan kelompok pertama, kelompoknya Mbak Siva, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis dengan kelompoknya. Saat kelompok Mbak Siva maju, silahkan kelompok lain menanggapi ya. Baik. Semua kelompok sudah maju ya untuk mempresentasikan hasil dari analisis mengenai video yang telah Ibu berikan. Dari beberapa analisis, ada yang bisa menyimpulkan apa saja unsur-unsur pada teks berita. Ya, silahkan Mbak Gendis. Benar sekali. Jadi harus kalian ingat bahwa dalam berita itu harus ada 6 unsur. Yang pertama adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agar kalian makin memahami tentang unsur-unsur teks berita, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Silahkan masing-masing individu mencari satu video berita dan silahkan analisis unsur-unsur teks beritanya. Bisa dipahami? Ya, apa Mbak Gendis tanya apa? Oh, pengumpulannya adalah pertemuan yang akan datang. Gimana? Selain Mbak Gendis, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ternyata waktunya sudah habis teman-teman. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini,
Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang apa teman-teman? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menyimpulkan isi teks berita. Sebelum kita menyimpulkan isi teks berita, Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur teks berita? Coba, ayo dibuka catatan minggu yang lalu. Ada yang mau membantu? Ya, silakan Mbak Siva. Ya, benar sekali. Unsur-unsur teks berita itu ada 6. Yang pertama, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa sih Bu kaitannya unsur-unsur teks berita dengan menyimpulkan isi teks berita? Mari kita belajar mengenai langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks berita. Jadi, dalam kita menyimpulkan isi teks berita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca keseluruhan teks tersebut. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama pada teks tersebut. Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, di sini Ibu akan membagikan kepada kalian salah satu contoh teks berita. Ibu sudah membawa satu teks berita dengan judul Peran Penyandang Disabilitas Fisik Berat untuk Melawan COVID-19. Nah, salah satu contoh teks berita yang Ibu bawa ini adalah teks berita yang memotivasi. Karena apa? Ada yang tahu? Nanti kalian baca ya, biar kalian tahu apa isi dari teks berita ini. Untuk menyimpulkan isi teks berita, Ibu akan membentuk kelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silahkan berhitung mulai dari Mbak Siva. Baik, sudah. Nah, Ibu akan membagikan teks berita ini. Kalian nanti akan menganalisis unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks berita ini dan kalian akan menyimpulkan teks berita ini. Silahkan kalian mengerjakan pada lembar kerja yang telah Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi bersama kelompok kalian untuk menentukan pokok-pokok dan menyimpulkan isi teks berita. Silahkan kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan Mbak. Untuk kelompok yang duduk, silahkan memberi tanggapan ya.
Setelah semua kelompok maju, ada yang mau ditanyakan terkait dengan menyimpulkan isi teks berita? Coba Mbak Gendis simpulkan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyimpulkan teks berita. Benar. Jadi, dalam menyimpulkan isi teks berita, kita harus melakukan 3 langkah. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan teks berita tersebut. Yang kedua, kita harus mengetahui kalimat utama. Dan yang terakhir, kita simpulkan. Karena waktunya sudah habis dan tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.